Sahabat LC, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari LC. Dan share video ini agar sahabat semua bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan dari video ini. Dan jangan lupa follow akun Instagram LC di @lcmedia.id dan Facebook Lembaga Studi Islam. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala habibina wa rasulina wa nabiyina Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat LC yang budiman dimanapun Anda kini berada, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semuanya beragam dan berbagai macam kenikmatan yang begitu agung. Terlebih kenikmatan yang sangat besar sekali, yaitu nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan sholawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian. Nah, sahabat LC yang budiman dimanapun Anda kini berada, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan bahas tema yang tadi kita singgung tentang nikmat yang paling agung dan paling besar, yaitu tentang iman, Islam, dan kita akan tambah dengan ihsan. Ini merupakan pembahasan yang sangat penting, bagian tema akidah yang sangat mendasar dan harus dipahami oleh setiap muslim. Ya, bahwa kita tahu banyak keterangan baik dalam Al-Quran ataupun dalam Al-Hadis bahwasanya Islam merupakan agama satu-satunya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menurunkan agama selain Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah Islam. Selain Islam bukan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya meridhai Islam sebagai agama dengan beragam kitab dan suhuf yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dengan berbagai macam nabi dari berbagai macam wilayah, bahkan berbagai macam generasi, semuanya membawa Islam. Semuanya mengajarkan tauhidullah, hanya saja kitab sucinya berbeda-beda. Ya, kemudian nabi dan rincian syariatnya juga berbeda-beda, tapi ajarannya sama. Nah, sahabat yang berbahagia dimanapun Anda kini berada, oleh karena itu ya, para nabi dan rasul dari sejak awal sampai akhir itu hanya mengajarkan Islam. Dan Islam adalah ra'sul amr. Islam adalah pokok pangkal dan pokok perkara, pokok segala urusan dalam segala kehidupan. Islam maknanya adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-istislam lillah bitauhid. Kita menyerahkan diri kita untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada hakikatnya kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terserah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kita dengan aturan atau undang-undangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan diri kita. Artinya ketika kita menjadi seorang muslim, kita beragama Islam, kita harus tunduk dan patuh jiwa dan raga kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, fenomena pada kesempatan atau di zaman kita yang unik atau mungkin aneh ya, uniknya itu maksudnya aneh gitu ya. Banyak orang yang mengaku muslim tapi tidak mau diatur dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan aneh. Dia ngaku sebagai seorang muslim atau muslimah, tapi akhlaknya bukan akhlak Islami. Pakaiannya bukan pakaian Islami. Yang penting kan hati saya. Tidak demikian para sahabat yang budiman. Ya. Islam itu tidak hanya mengatur masalah batin, tapi Islam itu segala macam diatur. Dalam masalah urusan pakaian, ya. Muamalahnya juga tidak Islami. Masih bergelimang dengan riba, masih bergelimang dengan berbagai macam pelanggaran yang Allah larang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Padahal apa? Dia seorang muslim. Beda dengan orang yang terjatuh dengan kesalahan atau dosa. Ini memang dia nggak mau enggan. Muslim kalau dilihat identitasnya, ya, dia mengakunya juga muslim, tapi tidak tampak. Perilakunya, tutur katanya, ya, akhlaknya, pribadinya tidak menampakkan sebagai seorang muslim. Ini sungguh aneh sekali. Artinya apa? Ketika kita mengaku sebagai seorang muslim, beragama Islam, kita serahkan al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyad lahu bitta'ah. Begitu juga tunduk dengan ketaatan. Karena ada orang yang tunduk itu dengan keterpaksaan. Nah, ini bukan seorang muslim. Terpaksa menjalankan sholat 5 waktu, bukan muslim yang hakiki. Terpaksa memakai hijab, ya, bukan muslimah yang sejati. Terpaksa menjauhi berbagai macam larangan, tidak berzina, tidak minum khamr. Ini bukan seorang muslim yang hakiki. Terpaksa tidak memakan riba. Ya, padahal riba pada zaman sekarang itu debu-debunya sudah sampai ke dalam rumah kita, dalam segala macam produk mungkin ya. Dia terpaksa. Nah, seorang muslim menjalani seperti itu bukan dengan keterpaksaan, tapi dengan al-inqiyad, dengan segala ketundukan hati, dengan segala kepatuhan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketaatan. Nah, inilah yang akan melahirkan ketaatan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sikap inilah inqiyad, ya, ketundukan yang sempurna seperti ini yang diminta oleh seorang hamba. Al-inqiyatu lahu bitta'ah, ya, wal bara'atu minasyirk wa ahlihi. Berlepas diri dengan berbagai macam kesyirikan, kekufuran dan para pelakunya. Artinya ketika dia mengiklankan bahwa saya seorang muslim dan muslimah, ya dia harus berlepas dari berbagai macam bentuk amal kejahilian, baik berupa kesyirikan atau kekufuran atau kebid'ahan. Itu harus berlepas diri. Ya, mau tidak mau. Karena muslim itu bukan hanya identitas yang ada di dalam KTP kita, yang ada dalam paspor kita, bukan, harus menjelma dalam pribadi kita dan harus menjelma dalam kehidupan kita. Rasul amri al-Islam. Nah, itu keislaman para sahabat yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan tentang Islam, beliau tidak hanya mengajarkan bahwa Islam itu hanya di masjid saja, tidak. Islam itu mencakup seluruh kehidupan. Dalam bidang ekonomi, ada ekonomi Islam yang gak ada di agama-agama yang lain. Ya, coba cari agama-agama selainnya Islam, maka apakah menawarkan sebuah sistem, ya, yang bisa diterapkan secara real dan menjadi solusi, bahkan pernah berjaya, ya, bahkan pernah sukses? Gak ada itu. Ada fikih, ya, adakah fikih seperti di agama-agama yang lain? Ada kaidah-kaidah fikih, ada usul fikih, ada maqasidus syariah dan macam-macam, ya. Ini Islam, maka kita bangga. Harus bangga, harus bahagia
menjadi seorang muslim. Karena agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah apa? Islam. Innad dina 'indallah Islam. Nah, itu ada profesor yang bilang katanya agama itu semuanya sama. Biarkan mereka dengan pendapatnya. Ada tokoh agama yang sangat populer, yang sangat terkenal mengatakan pada hakikatnya semua agama itu sama, hanya beda-beda jalannya. Biarkan mereka. Kita kembali kepada Al-Quran, jelas sekali, tegas sekali. Innad dina 'indallahil Islam. Hanya Islam, agama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Kemudian yang kedua adalah iman. Kita kan sering mendengar kata-kata iman. Iman itu pada hakikatnya adalah sebuah keyakinan, pembenaran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tasdikul jazim. Pembenarannya itu dengan benar-benar tanpa ada sedikit pun keraguan. Jadi tidak ada sedikit pun keraguan dan kedustaan ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentang iman, kemudian tentang Islam, tentang ihsan, ini diterangkan oleh Nabi SAW ya, dalam sebuah hadis. Ya, para ulama menyebutnya hadis Jibril. Ya, untuk 3 perkara ini, 3 masalah ini, Allah sampai utus Jibril langsung turun ke dunia, menjelma menjadi seorang laki-laki yang berbadan sehat, kemudian masih muda, pakai pakaian putih bersih, datang ke majelis Nabi SAW untuk mengajarkan ini, Islam, iman, dan ihsan. Ya. Jadi iman itu adalah tadi ya, kepercayaan dengan tidak sedikit pun keraguan, ya. Kemudian tidak ada sedikit pun pendustaan, ya. Kemudian keyakinannya itu ya dengan sepenuh hati, tidak ada keterpaksaan. Dan iman di dalam Islam mencakup al-imanu qaulun wa amalun. Ya, qaulun wa amalun. Iman itu ada perkataan dan perbuatan. Qaulul qalbi wa qaulul lisan. Perkataan hati ya, berupa keyakinan, berupa ilmu yang menjadi materi dasar dari keimanan itu sendiri. Ya. Qaulul lisan, perkataan lisan, yaitu berupa ibadah-ibadah ya, dalam cakupan lisan seperti orang membaca Al-Quran, bagian dari iman. Istighfar, doa, dakwah dengan lisan, bagian dari iman. Ya. Kemudian wa amalun, ada sisi amal. Nah, ini yang membedakan seorang ahlu sunnah sejati dengan mungkin firqah-firqah yang lain yang meyakini bahwa iman itu hanya sekedar dalam hati, nggak perlu diamalkan. Jadi ketika seorang mempercayai bahwa Allah itu menciptakan dia, Allah Tuhan dia, ya, hari kiamat itu ada, malaikat itu ada, dia tidak sholat, dia tidak zakat, dia tidak melaksanakan syariat Islam, dia imannya sempurna. Tidak demikian. Ada sisi-sisi iman yang berupa amal, qaulun, ya. Qaulun amal tadi ya, ada sisi amalun, tadi qaulun sudah, amal. Amalul qalbi wa amalul jawarih. Amalan hati itu apa? Contohnya misalnya dia ikhlas. Ikhlasan itu masalahnya hati. Tidak bisa dilihat dari wajah seseorang. Wah, dia wajahnya cantik, cakep, wajahnya sumringah, dia ikhlas. Belum tentu. Oh, dia tampilannya buruk, dia tampilannya begini, berarti dia tidak ikhlas. Belum tentu. Masalahnya hati. Siapa yang bisa melihat hati-hati kita? Ini malah masalah hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Riya itu kebalikannya. Sabar itu juga masalah hati. Walaupun tampak dalam perbuatan. Ridho, ya, tawakal, ya, mahabbah, cinta, ya, khauf, roja, takut, berharap. Ini adalah amalan-amalan hati yang menjadi pokok atau pangkal bagi amalan-amalan jawari atau anggota badan. Yang selanjutnya tadi sisi iman berupa amal jawari, amal anggota badan. Apa contohnya? Misalnya seorang amar ma'ruf nahi munkar dengan anggota badan mereka. Misalnya berhaji,
Itu kan menggabungkan ada tawaf ya. Itu kan pakai fisik. Ya bisa tawaf dia hanya virtual gitu. Ya kan haji atau umrah virtual. Dia pakai metaverse ya. Gitu dia masuk ke dalam aplikasi atau sistem itu, kemudian dia berhaji secara virtual. Bukan, ini pakai amal jawarih ya. Jihad. Ya, orang berdarah-darah ya, berkeringat. Amal jawarih. Misalnya sholat, gerakan-gerakan itu amal jawarih. Ya, membantu kaum muslimin yang sedang mendapatkan musibah atau bencana. Ya, dengan badan mereka, dengan tenaga mereka. Ini amal jawarih. Nah, semua unsur pembentuk keimanan tadi ya bisa bertambah, bisa berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya dan terus sampai hari kiamat. Tidak berubah. Yang menyalahi akidah ini ya melenceng dari ajaran beliau. Ya, makanya keimanan itu bertingkat-tingkat antara seorang dengan yang lainnya. Beda imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan iman kita, dengan iman orang di zaman kita jauh. Imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu melampaui jauh tinggi daripada sahabat-sahabat yang lain, apalagi dengan kita. Ya. Sampai beliau ya itu dikatakan oleh Nabi SAW yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu mulia bukan mungkin banyaknya sholat atau puasa, mungkin kalian juga bisa melampaui, tapi karena apa yang ada dalam hatinya dari pembenaran As-Siddiq, makanya diberikan gelar As-Siddiq yang sangat membenarkan ya perjuangan kecintaan kepada Nabi SAW dan yang lainnya. Nah ini ya, keimanan kita bisa berkurang dan bertambah. Kapan? Nah pertanyaannya adalah para sahabat yang budiman, kapan iman itu bertambah, kapan iman itu berkurang? Ini penting. Sehingga kita bisa tahu iman kita sedang bertambah atau berkurang sih gitu kan. Bertambahnya keimanan yazidu bitta'ah. Yaitu apa? Bertambah dengan ketaatan, kebaikan, amal soleh. Artinya apa? Kalau kita sedang semangat amal soleh, ngaji, baca Quran, sholat tahajud, puasa, birrul walidain, sedekah, infak, dan sebagainya, itu bertanda bahwa iman kita sedang apa? Nah, sedang naik gitu. Otomatis ini sifatnya. Ya. Sebaliknya kalau kita suka galau, maksiat, ya, makan haram, ya, melihat yang haram, dengerin yang haram, ya, ngomongnya yang dilarang, ghibah, namimah, ya sampai akhirnya kesyirikan bisa turun. Naudzubillah, bahkan iman itu bisa terhapus. Terhapus. Bisa batal, bisa hilang, iya bisa hilang. Keislaman seorang bisa batal, bisa. Naudzubillah min dzalik. Bisa. Salat bisa batal enggak? Bisa kan salat. Orang lagi sholat Allahu Akbar, tiba-tiba mau salam apa? Melakukan pembatal sholat, mau diterusin nggak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa bisa batal nggak? Bisa. Wudhu bisa batal nggak? Bisa. Islam bisa batal? Bisa. Iman kita bisa batal? Bisa. Dengan pembatal keislaman. Ya, mudah-mudahan nanti para ustadz ada yang membahas ya ini tentang pembatal tersebut seperti syirik, kufur, ya, ini sihir dan lain sebagainya. Nah, tadi ya, kalau seorang itu tenggelam dalam kemaksiatan, pertanda bahwa imannya sedang down, sedang turun. Ya. Makanya kita lihat diri kita kaca diri kita, bercermin diri, kita sedang imannya naik atau turun sih, gitu kan? Kalau kita sedang naik, istiqomahkan. Kalau sedang turun, buru-buru ya, segera, jangan dibiarkan iman kita terus turun ya, nyungsep begitu, jangan ya. Itu indikator yang paling mudah untuk mengetahui iman kita baik atau tidak. Kalau kita misalnya panasnya suhu derajat kan seberapa derajatnya pakai termometer kan gitu ya, bisa dilihat, dipantau ini suhu kita gitu, naik atau turun. Nah iman juga begitu, menemantaunya dari mana? Dari sikap, dari hati kita
Ini lagi malas atau lagi semangat ini untuk amal soleh. Nah itu. Kemudian sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah al-ihsan. Al-ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu. Ya, ini ibarah atau definisi yang sangat luar biasa. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Engkau diawasi Allah secara langsung. Jadi bukan hanya sholat loh ini. Anta'budallah itu bukan hanya antusolliya, ya. Bukan kau sholat ya ilallah atau lillah. Bukan hanya masalah sholat, bukan. Beribadah di dalam ihsan itu bukan hanya masalah sholat. Jadi kan kita kadang mengartikannya ketika kita sholat, ya betul ya. Sholat kita seolah-olah melihat Allah. Betul. Bukan hanya masalah sholat beribadah itu. Ya, kita bermuamalah dengan cara yang islami, birrul walidain ya, sebagai seorang misalnya suami atau istri ya, punya kewajiban dan tanggung jawab. Kita tunaikan, kita laksanakan seolah-olah kita dipantau, seolah kita melihat ya. Karena kenapa seolah-olah? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di dunia. Tapi di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat. Dan ini merupakan bentuk kenikmatan seorang mukmin yang paling tinggi. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di dalam surat Al-Qiyamah, pada hari itu wajah mereka berseri-seri. Senang, bahagia. Itu pertanda bahwa berseri-seri itu adalah wajahnya bahagia, senang, puas ya. Ila rabbiha nadhirah. Melihat, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, innakum satarawna rabbakum. Kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala seperti kalian melihat bulan purnama, yang kalian tidak berdesak-desakan, mana sih bulan. Nggak ada kan orang melihat bulan di atas itu dengan berdesak-desakan. Begitulah ya, satu gambaran ya ketika nanti seorang melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ihsan yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kita melihat. Jadi kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan satu tingkatan yang lebih tinggi daripada sekedar al-itqan. Kan kita seorang mukmin itu ketika beramal kan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ya untuk mengitqan ya. Suatu amal dikerjakan dengan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba ketika beramal dengan amal yang itqan. Ya, dengan sebaik-baiknya. Kemudian apa? Ihsan itu kita seolah-olah dengan perasaan dan hati kita seperti ya melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu, kalau engkau enggak bisa ke derajat seperti itu ya, fa innahu yaraka. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita ya. Inna rabbaka labil mirsad. Allah memantau kita. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tahukah engkau bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, As-Sami Al-Basir ya, yang Maha melihat. Jadi kalau seorang bekerja diawasi oleh CCTV dari berbagai macam, ketika di kantor, ketika mungkin di ruang pertemuan dan lain sebagainya, diawasi, orang udah ketar-ketir itu mau melakukan berbagai macam pelanggaran. Di jalan pun mau kabur kemana gitu kan, jalannya juga dipasang CCTV. Ibaratnya dia bisa kabur tapi mudah terlacak kan, gitu ya. Nah ini Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Apakah dalam setiap ibadah kita bisa menghadirkan perasaan ihsan seperti ini? Ya, kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah, atau kita memang merasa dipantau terus. Saat kita sholat dipantau sama Allah Subhanahu wa taala. Di luar rumah ketika bekerja ya, berniaga ya, di jalan, di mana saja, bahkan di dalam kamar sendirian, kita ingat nggak bahwa Allah memantau kita, melihat kita.
Nah, itu derajat ihsan. Ini ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ihsan ilal makhluk. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala menetapkan al-ihsan di segala sesuatu. Dalam segala sesuatu itu namanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan itqan dan ihsan. Begitu juga kita diperintahkan untuk berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Idza qata'ta fa asinul qitlah wa idza dzabhta fa asinu dzibha. Ya. Jika kalian itu membunuh dalam berperang, maka membunuhnya dengan cara yang ihsan. Jangan dimutilasi. Jangan disiksa dengan cara yang tidak manusiawi. Ya, dimutilasi itu enggak ada dalam kamu seorang muslim. Ya, kemudian jika kalian menyembelih binatang untuk dikonsumsi, maka fa'asinu dzibha, cara menyembelihnya ya. Fi'lah ini kata dzibha wazannya fi'lah, kalau dalam ilmu syaraf itu kan menunjukkan hay'ah atau cara gitu ya. Cara menyembelihnya dengan ihsan, dan itu ternyata secara kedokteran ya, medis kedokteran hewan itu kan ada teknik-teknik yang memang diajarkan dalam Islam dengan pisau yang tajam, dengan secepat mungkin, dengan gerakan yang bagus, itu kan bisa ini ya menjadikan binatang lebih inilah ya, tidak mungkin rasanya sakitnya berkurang atau bagaimana, yang jelas itu lebih baik ketika menyembelih. Bahwa khaliqin nas bi khuluqin hasan ya. Ini juga bagian dari ihsan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk berbuat ihsan kepada Allah, kita pun diperintahkan dan disukai ketika kita ihsan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ihsan dalam bermuamalah. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah ya, bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Di antara krisis di zaman kita bukan hanya krisis ekonomi sebenarnya. Krisis tentang akhlak. Ya, krisis tentang apa? Akhlak. Di mana kita dapati seorang anak tidak berakhlak kepada orang tuanya. Seorang guru, ya, seorang murid tidak berakhlak kepada gurunya. Seorang tetangga tidak berakhlak dengan tetangganya. Ya. Sampai ada orang bilang itu nggak punya akhlak gitu kan. Saking banyaknya kasus-kasus yang tidak berakhlak, tidak bermoral. Pejabat pun juga siapa ada orang ini pejabat nggak punya akhlak, gitu kan? Ini kan kasus yang sering didapati di masyarakat kita. Nah, ketika kita meneladani ya atau kita menghayati makna ihsan ini adalah kita berbuat baik kepada sesama makhluk. Bahkan terhadap hewan pun diajarkan, apalagi kepada manusia. Maka nilai manusia itu dinilai dengan apa? Akhlaknya sebenarnya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diperintahkan, diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak terpuji. Jadi akhlak terpuji yang sudah ada sebelum Islam itu tidak dihapus. Keberanian, karam atau kedermawanan yang sudah ada itu tetap. Kemudian disempurnakan. Nah, ini para sahabat yang budiman tentang makna Islam, iman dan ihsan secara umum, bahwa tiga hal ini merupakan satu materi akidah yang sangat penting sekali. Ya, kita dituntut ketika menjadi seorang muslim itu ditingkatkan tingkatnya lebih menjadi seorang mukmin ya. Kalau dibuat lingkaran itu ya, lingkaran paling luas itu Islam, kemudian mengecil lagi ya itu ada iman ya, kemudian mengecil lagi ada ihsan ya, karena tidak setiap orang yang muslim itu bisa ihsan ya tadi gitu ya. Makanya ini sangat luar biasa sekali. Makanya Jibril alaihissalam pun datang langsung. Biasanya kan kalau ayat itu disampaikan ya tidak berupa dalam majelis langsung
Ini apa? Hadis tentang iman ya, Islam dan ihsan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala tambahkan keimanan kita ya, tambahkan keislaman kita ya. Allah tambahkan kuat maksudnya ihsan kita, dan kita berusaha meraih derajat ihsan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para sahabat sekalian yang bisa disampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.